Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas C, Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Topik pembahasan kita kali ini yaitu mengenai 10 prinsip dasar akuntansi. Nah, untuk mengetahui ke-10 prinsip dasar tersebut, ikuti video ini sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan prinsip akuntansi. Jadi, prinsip akuntansi itu merupakan konsep dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh kegiatan atau proses akuntansi yang ada. Salah satu contoh kegiatan yang paling sering kita temui yaitu pembuatan dan penyusunan laporan keuangan. Dengan menjadikan prinsip akuntansi sebagai acuan dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan, maka hasil laporan keuangan yang dihasilkan akan akurat dan sesuai dengan informasi yang tersedia. Prinsip akuntansi di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, di mana IAI ini merupakan badan yang mengatur kebijakan dan peraturan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Langsung saja kita membahas prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi, yaitu sebuah perusahaan merupakan sebuah kesatuan usaha yang berdiri sendiri serta terpisah dari entitas ekonomi lainnya maupun terpisah dari pribadi pemiliknya. Maksudnya adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan harus dipisah dengan aset yang dimiliki oleh pribadi yang memiliki perusahaan tersebut. Begitu pula dengan semua pencatatan transaksi keuangan yang pernah dilakukan di perusahaan harus dipisah dengan pencatatan milik pribadi dan juga hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan milik pribadi itu juga harus dicatat dipisahkan. Dengan adanya prinsip ini, tanggung jawab terhadap keuangan pada perusahaan akan tercipta dengan jelas. Nah, itu tadi prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah prinsip periode akuntansi, yaitu pelaporan dan penilaian keuangan usaha pada perusahaan dibatasi oleh periode waktu. Umumnya, periode yang berlaku atau yang digunakan itu adalah tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Dengan adanya prinsip ini, informasi mengenai keuangan perusahaan yang dihasilkan akan terukur dengan baik dan mudah untuk diketahui. Sekian dari saya. Prinsip selanjutnya tentang prinsip satuan moneter dan prinsip biaya historis. Prinsip satuan moneter atau Unit Monetary Principle memiliki arti yaitu pencatatan transaksi keuangan hanya dapat diukur dan dinilai atau dinyatakan dalam bentuk satuan uang atau mata uang. Prinsip ini tidak melibatkan faktor-faktor non-kuantitatif seperti mutu, kinerja, prestasi, strategi dalam usaha, dan lain sebagainya. Prinsip biaya historis atau Historical Cost Principle memiliki arti yaitu pencatatan transaksi keuangan atas barang yang telah diperoleh oleh suatu perusahaan yang pencatatannya didasarkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang tersebut. Jika dalam transaksi tersebut terjadi tawar-menawar, maka biaya yang dicatat adalah biaya atau harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang 10 prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi yang kelima yaitu prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini memiliki arti yaitu sebuah bisnis usaha yang akan berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian atau pembubaran usaha di tengah jalan, terkecuali jika bisnis tersebut memiliki masalah yang dapat menyebabkan pembubaran bisnis. Yang keenam, pengungkapan penuh. Prinsip ini memiliki arti yaitu informasi keuangan disajikan secara lengkap dan informatif. Informasi keuangan yang dilampirkan berupa ringkasan dari keseimbangan transaksi yang terjadi dalam satu periode. Selanjutnya adalah prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan yang timbul akibat adanya kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil antara dua pihak, penyewaan gedung atau barang kepada orang lain, dan lain sebagainya.
Jumlah kas atau setoran kas yang didapatkan dari transaksi keuangan yang telah terjadi dalam perusahaan dijadikan dasar untuk mengukur pendapatan. Selanjutnya, prinsip mempertemukan atau matching principle. Prinsip ini memiliki arti yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dipertemukan dengan pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan dari hasil penjualannya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan besar atau kecilnya laba bersih yang diperoleh setiap periode. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok saya, yaitu prinsip konsistensi. Prinsip ini memiliki arti yaitu laporan keuangan yang dilaporkan harus konsisten atau tidak berubah-ubah, baik dalam hal prosedur, metode, maupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Hal ini berguna dan memberi kemudahan bagi perusahaan dalam membandingkan laporan keuangan pada periode-periode sebelumnya. Perusahaan boleh saja mengganti metode atau prosedur yang digunakan asalkan perusahaan tersebut melampirkan penjelasan atas alasan pergantian tersebut di dalam laporan keuangannya. Dan adapun prinsip materialitas, prinsip ini memiliki arti yaitu adanya pencatatan dan pengukuran atau pengungkapan informasi akuntansi secara material. Sekian dari saya dalam materi yang saya jelaskan. Terima kasih.